Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube kesayangan kita, yaitu Buya Pasaman Timur. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari belajar. Majelis Zikir Ma'rifatullah adalah majelis tolabul ilmi yang mana mengajarkan cara bertauhid kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dalam perjalanan agama nyatalah agama itu pada diri setelah nyata wujud Tuhan pada diri. Hadirin dan jamaah, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Insya Allah kita berbagi wawasan lagi, berbagi ilmu tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang bersifat ketuhanan yang wajib kita ketahui sebagai dasar daripada keyakinan, daripada meningkatkan ketakwaan kita, tentu dengan kita belajar memahami ketuhanan kita yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mengenal lebih jauh dan lebih dekat, artinya apa? Disinilah sifat ketakhlukan diri kita akan terjadi kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mau tahu dengan kebesaran, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan? Mengakui yang melebihi dari kemampuan, itu adalah sifat kejiwaan dari kita sebagai umat. Makanya kita disuruh mengaji dan mengkaji. Agar apa? Agar berderajat adanya kalam Allah itu di diri kita. Bagaimana kita bisa bertuhan? Coba tanya hati nurani kita. Dari mana dasarnya kita ingin bertuhan kepada Allah? Apakah setelah akil balik? Atau sebelum akil balik?
atau sebelum dijadikan? Kapan dan bagaimana cara kita mengatakan Allah itu Tuhan? Dalam bentuk apa, tajalli apa yang bisa kita mengakui wujud Allah itu, wujud Tuhan itu adalah Allah? Kalau hanya sekedar mengaku, iblis juga mengaku Tuhannya Allah. Tapi pengakuan yang harus dilakukan oleh manusia setelah mengalami proses tauhid, yaitu syahadah ahad, menyatu langsung kepada yang satu dalam rangka kebenarannya adalah tauhid, tafrid dan tajrid, nyata berhubungan, nyata merasakan dan nyata mengalami, bukan hanya sekedar pengakuan. Alhamdulillah, kita lihat salah satu contoh. Kalau kita katakan kul huwallahu ahad, mungkin kita berpikir satu itu tidak ada duanya lagi. Nah, setelah kita tinjau kembali bahwasan di kalimat ahad tadi, di situ ada alif, ha dan dal. Alif sirha adalah zat, dal adalah perjalanan. Ahad dalam potensi hijaiyah itu dalam perjalanan zatnya yang bernama Allah. Itulah ahad satunya. Terus bagaimana dengan kodrat wahid? Apakah wahid ini sama dengan ahad? Tentu tidak. Ahad, ahid, wahid itu beda. Kalau wahid, nah waw dia, hi itulah ha dan alif sir dal. Nah dia bertajali dengan rahasianya. Nah ini dia berdiri dengan rahasianya. Ahid, wahid. Nah kalau ahid dengan ahad itu beda. Ahid ketunggalannya satu juga ini namanya. Satu juga kalamnya, bahasanya artinya tetap satu, tapi tulisannya wahid. Kalau satu ahad itu beda dengan satu wahid. Nah kalau satu ahad bersifat aktar Allah. Artinya apa? Setelah dia ingin menjadi Tuhan, dia jadikanlah umat, maka dia bersemayam di dalam kalam Allah. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Berarti Allah telah menjadikan wujud kodratnya yang bisa menghadap kepadanya. Karena Allah itu qiyyamuhu binafsihi. Tidak mungkin ada yang bisa menghadap kepada dia, setaat dan sealim apapun seseorang. Tapi kalau seseorang itu telah menjadi ihsannya Allah dan dia bagian dari kodratnya Allah, dengan dia meningkatkan kemalikan Allah dalam dirinya, maka bersifatlah Allah pada dirinya, maka halallah dia untuk menghadap Allah di dalam solat. Karena apa? Yang dihalalkan itu adalah kodratnya. Beda dengan wahid. Nah sekarang kita lihat dari sisi kata Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini maksudnya apa? Kalau hanya kita sekadar mengaku yang namanya Allah itu tidak beranak, yang beranak manusia, yang namanya Allah bukan makhluk, yang diperanakkan adalah makhluk. Bukan kita menilai ke tingkat derajat Allah dengan perimbangan seperti itu. Terlalu rendah kita menilai dari sisinya. Maka kita harus menyesuaikan kembali kepada hijaiyah yang ada. Karena saya bilang apabila Al-Quran itu berucap, maka di situ jugalah jawabannya. Nah, di sini kalau kita sudah berilmu tentang pembacaan kodrat Al-Quran, kita sudah bisa memaknainya. Karena memang Al-Quran itu adalah sebuah makna. Lam yalid, mana yang dikatakan sifat daripada sir Allah yang wujud yang ada,
ia posisi qalbi. Sementara laid ini adalah alam sirnya Allah dikatakan dengan alam batin. Nah, ini yang dikatakan yaitu qalbi. Lam yalid beserta dengan kodrat sifat dan zatnya. Walam yulad. Nah, ini ingat, alif sudah aftar di saat lam yuladnya. Latnya di lid, lat. Lam alif dal. Nah, lat. Kalau sudah lat aftarat. Kalau dia sudah aftar, maka bersifat maujud dia. Nah, inilah antara sifat dan zatnya Allah. Jadi kalau lam yalid adalah sifat bagi Allah, walam yulad adalah zatnya bagi Allah. Tapi mana kodrat yang tidak beranak, tidak diperanakan itu dari lam yalid dan lam yulad? Lam yalid adalah suatu wujud yang jadi, sementara lam yulad yang terjadi. Jadi disinilah hilangnya kalam ini tadi. Tapi kenapa tidak ada lagi suatu bahasa selain dari beranak, anak? Nah, kita ingat kodrat yang disebut dengan lam yalid dengan lam yulad tadi adalah zat dan sifatnya. Mana zatnya? Inilah Rabbani, Rohani dan Nurani. Nah, itu zatnya. Dan mana sifatnya? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat disebut dengan kodrat diri panafilah. Nah, panafilah ini adalah diri fitrah. Diri fitrah yang kita amalkan dalam bulan Ramadan, yaitu mengamalkan 10 amal besar di dalam 17 rakaat. Jadi karena sudah ada tajalli alam di kala ibu disebut dengan alam rahim, alam di kala bapak disebut dengan dikala alam misal, maka dikatakan disebut dengan masa alam anak. Nah, inilah Bani Adam. Ini masa Bani, masa anak. Ya, ini masa anak Bani Adam wahumatin Muhammad. Kita ini adalah anaknya Adam, umatnya Muhammad. Buktinya apa? Bapak kita, dia juga masih punya bapak. Kakek kita, bapaknya. Kakek kita ada lagi bapaknya. Nah, semua itu ada bapaknya. Nah, ini yang dikatakan Bani Adam, yang bapak terakhir itu cuma Adam, Nabi. Makanya ada zaman Nabi. Nah, setelah zaman Nabi ditiadakan dan diwariskan kepada manusia, kepada anak, masuklah zaman Bani. Jadi kebalikan aja, zaman Nabi menjadi zaman Bani. Nah, Bani ini kita, umat akhir zaman. Ini zaman Bani, zaman anak. Jadi diri fitrah ini adalah diri yang dilahirkan di zaman anak. Inilah yang dimaksud anak titipan Allah. Nah, untuk syariat, untuk amanahnya, ini berimbas kepada amalan dan pemeliharaan ini kepada anak yang diamanahkan. Nah, kenapa dikatakan amanahnya? Kalau anak yang diamanahkan melalui laki-laki alam misal dan rahim, ayah dan ibu, ini yang dikatakan Allah. Kembali kita lihat daripada surat Takhabun ayat 15. Bahwasanya Allah katakan di situ, awwalukum wa aladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya yang dikatakan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah yang paling besar. Artinya maknanya apa? Anak yang kita pelihara, yang diamanahkan kepada kita, atau kita yang diamanahkan kepada orang tua, itu adalah bukti kesetiaan dan pengabdian kita kepada Allah. Dengan kita merawat anak, memperhatikan anak,
itu sudah kita menghadapi segala perintah Allah, telah menghadapi ujian-ujian Allah. Jadi bukan artinya menjadi suatu musibah, tetapi anak dan harta itu adalah suatu ujian yang harus kita imani. Nah, sama begitu juga kita bersifat Allah pada diri, berkodrat Allah pada diri dengan sifat dan zatnya, maka maujud menjadi insan, dan insan ini menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Yang menjadi ujian kita adalah antara sifatnya Allah dengan sifat diri. Kalau ini bersekutu, ini akan menghilangkan keseimbangan penilaian Allah terhadap diri kita. Maka sama, apabila kita menganggap anak ini adalah buah rahim yang dilahirkan dengan hubungan sahabat, maka anak kita tidak akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kenapa? Anak ini titipan Allah. Artinya apa? Rohaninya dia titipkan berupa kodrat, dan amanahnya berupa wujud. Inilah anak yang kita terima dari amanahnya Allah. Dan itu adalah ibadah yang paling besar. Karena apa? Karena sama artinya kita merawat diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mendapatkan anak yang nakal, anak yang tidak mau diberi nasihat. Nah, coba hakikat dari anak itu kita rawat. Mana yang sifat Allah yang 10 amal besar tadi menjadi perhatian dan disucikan atas nama anak kita. Insya Allah akan berpengaruh kepada anak kita. Tidak selalu kita harus marah, membentak. Karena itu adalah buah kasih sayang. Kalau istilah saya mengatakan antara Allah, anak dan kita ini, saya bilang dengan bahasa romantis saya, demi kau dan sebuah hati ya Allah. Nah, seperti itu. Demi kau ya Allah dan sebuah hati. Jadi selalu saya menempatkan, apabila saya ingin merindukan Allah, saya akan peluk anak saya. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala beliau belum mendapatkan keturunan, Allah firman wahyukan kepada Jibril agar berbicara dengan Nabi Ibrahim agar memeluk seorang anak. Entah siapalah punya anak, silakan cari seorang anak, maka peluklah dan bersandarlah ke Ka'bah dan berdoalah di depan anak itu. Akhirnya beliau mendapatkan keturunan 2 orang nabi lagi. Masya Allah, luar biasa. Nah, coba kalau kita, mana hakikatnya kita ambil. Apabila anak ini dijadikan sandaran doa kepada Allah, sangat mustajab dia. Apakah dia mendengar kita berdoa? Apakah setelah dia tidur, kita sholat 2 rakaat, kita berdoa atas nama anak, perantara anak kita kepada Allah, insya Allah akan sampai. Jadi kita harus mencari makna hakikat. Karena apa? Bahasa kita dengan Allah adalah bahasa hikmah. Jadi al-hikmah dan as-sunnah itu mengajarkan kita berhati dan berperasaan, berjiwa dan berbatin di dalam bertauhid dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kalau kita sudah memelihara sifat-sifat kekodratan Allah dari 3 tadi, pertama, Allah berwasilah dengan kata misal. Nah, ini alam misal disebut dengan alam bapa. Berarti kodrat Allah untuk namanya bapa sudah halal.
Yang kedua, berwasilah Allah dalam kodrat ibu dinamakan alam rahim. Maka sifat rahim, sifat keibuan sudah ada di tangan Allah dan Allah serahkan. Yang ketiga, anak zaman bani. Nah, zaman bani inilah insan. Nah, insan inilah yang kita kaji selama ini, bahwasanya kodrat Allah yang telah mewujud dalam masa insannya Allah di dunia, maka kita pelihara. Disinilah kalam Allah, tidak dia beranak dan tidak dia diperanakan meskipun keluarnya dari rahim seorang ibu, tapi derajatnya bukan seorang anak. Nurmain setetes mani mewujud dirinya yang rahasia dalam bentuk batin, dan satu tetes air susu yakhruju ibunya menjadikan zahirnya berasal dari air batin. Jadi tidak ada yang namanya ciptaan dan si pencipta lagi melainkan Allah, meskipun diumpamakan dalam alam misal dia punya bapak dan dititipkan dalam alam rahim ibu. Artinya alam rahim ni alam manusia. Manusia itu alamnya rahim, bukan perempuan atau masalah laki-laki. Namanya alam rahim. Bapak itu alam misal, bukan kita lihat secara kekodratan manusianya. Sama dengan kita melihat ibu, tidak dilihat dari kodrat manusianya, tapi kita lihat dari kodrat rahimnya. Air setetes air mani dan air susu yang membuat zahir batin kita hayat. Itu pun berasal dari nurmain dan yakhrujunya ibu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita memperdalam wawasan kepada Allah, kita sudah mengerti. Ya, kalau ada yang mengatakan kenapa Allah tidak beranak dan tidak peranakan, nah ini sudah ada jawabannya. Bahwasanya bertajali Allah dalam kodrat manusia yang membuat manusia itu kodratnya Allah. Mawasan Islam itu adalah kodrat, bukan agama sembahan tanpa kodrat. Baik hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, insya Allah mudah-mudahan berpaham dan meyakini bahwasanya kita ini adalah tajalinya Allah. Yakinlah keinsanan Allah di diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita menjalankan keinsanan Allah dengan indah sekali. Ingat, jangan fasik, karena fasik membuat kita munafik. Munafik inilah yang akan membuat kita akan menjadi syirik. Hati-hati. Insya Allah mudah-mudahan mari kita tingkatkan kualitas bertuhan kita kepada Allah. Tentunya dengan belajar memahami ketauhidan dan ilmu tauhid kita, bagaimana kita bertauhid kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.